Shalom, salam sadis, salam cuan. Ada yang udah cuan fair lagi. Ketemu lagi, waktu cepet banget berlalu. Udah di hari Senin, begitu lewat hari. Namanya pergolakan dunia juga perubahan. Tiap detik ada perubahan, banyak sekali news yang berubah. Yang kita lihat market tiba-tiba langsung berubah dengan kejadian, dengan banyak hal ya. Dari kemarin udah banyak komen ya, weekend saya nggak mau diganggu, lagi off gitu ya, saya malas nanggapi ini ya, rezeki nggak perlu dikejar. Ini udah ribut mau masuk bull atau bear apa ya kan, kayak pasti cuan aja gitu, belum tentu ya kan, namanya analisa. Anda sendiri harus dior gitu ya. Jadi kita mulai hari ini. Market di market cap 1,7 ya. BTC dominance masih menguat sekali 40,6. Bitcoin di 37.900, tadi sempat di 377 gitu ya, drop ya 4%-an tadi ya, sekarang udah 3,8%. Banyak sekali yang banyak phantom ini ya, ini phantom dia punya salah satu developer foundernya juga lah, si Andre Korze, tiba-tiba aja bukan mengundurkan diri dari Phantom gitu atau Yearn Finance atau WiFi ya, tapi dia bilang dia keluar dari dunia kripto. Ada apa ini ya, kita nggak tahu lah, ini orang begitu apa ya, dia ini ya, memang orang salut sama dia, istilahnya dia bapaknya DeFi itu ya, father of DeFi gitu ya. Tapi ya kalau orangnya kurang bertanggung jawab juga ya, bukan pertama kali ini, dulu dia udah keluar gitu, itu biasa dia. Tapi kalau sekarang tiba-tiba gitu keluar dari, yang nggak tahu lah. Dengan salah satu lagi Andre Nel ya, ini satu Andre Nel, satu Andre Korze ya. Kalau Andre Nel itu nggak terlalu ini, dia di Phantom juga. Tapi yang namanya Phantom kan bukan 1-2 orang terus ini kan pengaruh apa. Cuma kalau Andre Nel itu nggak pengaruh sekali. Yang ngaruh sekali itu ya si Andre Korze gitu ya. Karena dia itu orang yang sangat respect, juga akui dia punya kemampuan gitu ya. Soal spesial dia create DeFi itu memang semua akui ya. Jadi makanya market langsung dia banyak proyek, bukan satu aja ya, bukan Yearn Finance. Rupanya saya baca berita tadi, setahun belakangan ini dia memang udah nggak aktif di WiFi itu, Yearn Finance ya. Udah setahun lebih nggak dilibatkan meeting, apapun udah nggak dilibatkan gitu. Ya, sekarang tiba-tiba dengan yang tim Phantom satu lagi, si Andre Nel itu bareng-bareng. Tapi yang herannya kenapa bilang keluar dari dunia kripto? Ya kan, apa kawan ini stres, tekanan berat atau apa, nggak tahu lah. Atau ada apa, banyak hal lah. Ini semrawut semua ya. Jadi soal Phantom ini ada yang tanya, kok bisa serok? Saran saya sih jangan ya. Biasanya kalau kripto lagi kondisi begitu, lagi negatif banget, jangan lihat udah bakal masih turun lagi, apalagi market ini masih ini ya, bisa aja nanti di bawah $1 lagi. Kalau lagi sentimen negatif, jangan coba-coba masuk gitu ya. Tapi ada yang misalnya sangkut di Phantom, terus gimana? Jangan takut, Phantom tetap nanti dia butuh waktu recovery. Tapi untungnya Phantom itu sudah ada investor besar ya, mungkin nanti di belakang ini investor besar akan mainkan sesuatu lagi untuk push naikkan dulu. Tapi mereka ya istilah tunggu reda dulu, ini isu lagi panas ya, tunggu. Maka kalian jangan masuk dulu gitu, jangan pikir oh serok dia mental lagi, enggak, biasanya yang begitu gitu jangan, tunggu ya.
Biasanya begitu agak makan waktu dia stuck. Tapi bukan berarti dia tenggelam, enggak. Karena Phantom juga orang akui gitu ya. Teknologinya bagus ya, blockchain bagus ya, node-nya transaksinya cepat, semua diakui dia punya ini. Jadi dan juga untungnya udah ada investor yang inject gitu. Pasti mereka nanti akan cari cara gimana untuk ini. Itu adalah cuma agak-agak makan waktu dikit. Makanya kalau yang belum serok jangan serok dulu, tunggu mungkin masih ada ke bawah. Tapi kalau misalnya ada yang sangkut di Phantom, ya udahlah mungkin agak panjang sabar gitu ya. Terus ada yang nanya, kok XRP gimana, katanya bakal dipakai Rusia Putin ini ya, rumornya gitu. Saya lihat berapa ini katanya Putin akan ini make, karena Putin tahu XRP ama pemerintah Amerika kan lagi keras, justru dia nyari. Ya itu rumor-rumor, belum kita ada bukti, tapi ya bagus sih, positif sih kalau saya andai kata benar ya, ini sangat bagus sekali buat si Ripple, Brad Garlinghouse sama si Nick Carson ya, itu satu nilai tawar yang bagus buat mereka gitu. Andai kata benar-benar Putin mau pakai XRP untuk transaksi gitu ya. Karena satu sisi kan saya video 2 hari lalu saya udah jelaskan sebenarnya Rusia udah siapkan juga, mereka punya yang namanya SFTS itu ya. STFS, System of Transfer, apa tuh namanya, gua lupa lagi tuh ya. Itu cuma dia kisaran 23 bank aja yang connect gitu. Tapi kalau misalnya dia mau pakai XRP ya bagus, XRP banyak sekali central bank kerjasama. Cuma mau nggak mereka juga, ini masih kendala kan orang, karena ditekan di ini financial squeeze sekarang sama Rusia gitu ya. Bukan Putin aja, sekarang oligarki Taipan Rusia itu digenjot. Maka mereka maunya supaya Taipan ini tikam istilahnya tikam si Putin dari belakang. Itu yang dimainkan sama orang Amerika sama NATO gitu kan. Jadi masih banyak hal yang akan terjadi gitu yang kita nggak tahu. Market sekarang memang kacau balau ini gitu ya. Jadi makanya saya ingatkan untuk hati-hati gitu ya. Mudah-mudahan aja andai kata XRP bener mau di ini, si Putin mau mainkan dikit ini, rumor ini aja itu udah positif banget. Ada nilai tawar buat XRP kan. Misalnya udah denger gitu pemerintah Amerika hubungi XRP ya kan, XRP tinggal bilang ya udah lu clearkan dulu masalah gua SEC gitu ya kan, gua ini nggak ini sama mereka gitu kan. Jadi ada nilai tawar gitu andai kata benar ya, itu bagus buat XRP gitu. Terus ini juga gila ya, gue baru rekomen minggu lalu itu saya rekomen Bitgar Bryce, terus ngepam sampai sekarang gitu udah naik kisaran berapa dari saya beritahukan itu. Bitgar sampai sekarang udah ngepam mungkin ada 300% loh. Tapi gini, saya mau ingatkan, ada yang bilang udah makasih, ya boleh kalian udah ini, tapi saya takut ada yang FOMO, jangan gitu. Kalau yang udah ikut lama, cuan army lama, udah tahu, selalu saya ingatkan, kalau harga udah naik, jangan dikejar gitu ya. Nggak perlu, karena nanti Anda sangkut, kasihan gitu. Mending dia tunggu turun lagi. Market itu, setiap ada habis naik, nanti ada turunnya. Kalau kita suka, ya udah nanti dibawa serok lagi. Lagian itu, ya mungkin pump cepat gitu, karena itu koin masih murah. Memang ya, secara ini, kebetulan juga, bukan karena siapa, kan kebetulan habis saya bahas itu, selang 2-3 hari ini, berita ininya juga kenceng dia si Bitgar di majalah gitu ya, di Cointelegraph dibahas, di Decrypt dibahas juga ya kan, sama Bitcoin.com kalau nggak salah ada di compare lah
apa dibandingkan Solana sama Phantom, mana Phantom masalah lagi hari ini, makanya pada ngincer ke Bitger Bryce ini ya, karena dia digadang-gadang gitu new challenger gitu ya, penantang baru buat Solana sama Phantom sama Terra Luna katanya. Tapi ya mau gimana ya, untuk jangka panjang invest masih boleh uang kecil karena ini masih murah gitu kan. Jadi buat yang ini udah profit, ada yang berapa yang komen udah profit 100%, ada yang profit 200%. Saran saya profit nanti kalau pas udah turun lagi. Sekarang kalian udah keluar dari TP, tunggu dia turun lagi, lihatlah di berapa, jatuh di berapa. Kalian masukkan aja profit, modal nggak usah lagi, itu udah biarkan aja gitu ya, selalu gitu. Terus buat yang lihat bigger lagi ini kejar-kejar FOMO, jangan, nanti masih ada kok, kita masih ada planning nanti baby doge ya kan belum momennya gitu kan, tunggu waktu. Terus nanti juga saya cek-cek misalnya ada koin-koin yang masih murah yang potensi, nanti saya kasih tahu lagi. Jadi nggak perlu dikejar, Anda kejar percuma. Yang namanya koin-koin gitu kan belum tahu jadi atau enggak ya kan. Untung aja pasti habis ngomong ini ada media luar yang bahas gitu kan, dalam 2-3 hari ini kan ada tuh media di Cointelegraph, di Decrypt, di Bitcoin atau di mana lagi saya baca, saya lupa tuh. Saya lihat ada mereka bahas, mereka bandingkan juga ya kan dengan Phantom, dengan Solana. Mana sekarang Solana juga kena high kemarin, kena serang lagi Solana gitu ya. Jadi banyak masalah sekarang ini lagi kacau gitu ya, makanya hati-hati di market kripto sekarang. Bukan aja kita soal, banyak yang pikir tapering, soal tapering nanti soal naikkan interest rate Fed, soal Fed. Ini bukan Fed aja. Fed kalaupun dia announce nggak naikkan interest, masih ada faktor-faktor lain yang akan buat market jatuh. Sekarang ini bahaya, saya kasih tahu gitu ya. Dengannya sebenarnya bahaya besar sekarang bukan soal Fed lagi yang kita takutkan. Banyak orang ini pikir Fed pengaruh gitu ya. Ini sekarang hari ini pagi baru dibuka Asia Market aja, emas terbang gitu. Jadi ada yang goreng, ini lagi dimainkan gitu ya. Yang mana ini kitanya yang hati-hati. Kondisi begitu kita nggak boleh sembarangan. Karena kita nggak tahu ini istilahnya catur yang dimainkan, langkah bandar, langkah pos ini, langkah hedge funds ini mainkan game apa kita nggak tahu. Jadi kita nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi jangan kejar. Terus kalau ini saya lihat ini ya, dalam 2 minggu ini Bitcoin ya, saya lihat sebaiknya kalian jangan, saya udah pernah ingatkan 3 minggu lalu, jangan kejar di altcoin gitu ya, karena takutnya dia sangkut di altcoin agak susah ini gitu. Karena saya lihat ini di range-nya itu mulai dia turunkan. Seperti si Jerome Powell Fed bilang, dia usahakan soft landing gitu ya. Jadi mungkin aja yang kontrol kripto ini dia udah tahu bakal dan tapi nggak mau dikasih ini, dikasih soft landing bertahap gitu ya. Jadi dari ini kita lihat yang 4647 nggak nyampe di 45 udah tendang ke bawah ya kan, dia main di situ di reject ya kan. Terus kita lihat lagi mungkin di 4142 gitu kan, udah di situ udah mulai turun. Altcoin perlahan-lahan mulai turun itu, walaupun nanti dinaikkan dikit nanti turunnya lebih banyak gitu ya. Kalau kita ada banyak berapa koin saya lihat yang kemarin dibanting sampai ke 32.000 ya, 32 something, 33 saat itu altcoinnya itu turun sampai di sekian ya kan. Terus dibandingkan sekarang, kondisi sekarang yang saat dibanting 33 harganya masih sekian, sekarang yang kondisi sekarang udah sekarang kita hari ini 37, sekian ya. Koinnya jatuh lebih murah lagi daripada yang jatuh di sini. Maka paham nggak? Artinya hati-hati, altcoin ini masih akan
reduce, makin turun gitu. Ada yang dibuang barang gitu misalnya ya. Jadi benar-benar kita harus hati-hati. Saran saya kondisi gitu, jangan pikir mau serok koin dulu ini itu, atau tunggu aja. Kalau saya pribadi sekarang ini ya, lihat kondisi begitu, saya mending lihat dia masih mau mantau. Kemarin, ini juga saya mau jelaskan, ada yang asik ngejar, udah keenakan makan bear ya. Dulu gua di iniin pemuja, rupanya yang udah makan uang bear udah tagih pula sekarang, bahaya ini. Jadi gini, jadi market ini memang masih downtrend, ya kan kita. Nah, saya itu kenapa saya belum mau lepas saya punya bear, saya udah tahu saya nggak mau pusing. Karena saya tahu ini masih akan ke bawah, cuma dia proses, ya. Ya udah saya nunggu bawa. Ada yang banyak dari kalian dapat waktu serok di 44 sekian, ya kan? Ada yang 45 lagi dapat serok, kalian udah TP. Terus mau cari lagi, dapat lagi gitu. Di titik mana yang nggak bisa pas, dia nunggu dia ini naik dulu, ya kan? Nah, kemarin itu saya lihat masih ada peluang kah di 40-an. Ternyata sekarang kayaknya udah mulai enggak, dia makin ke bawah gitu. Jadi kalau lihat sekarang dibanting sampai 37 sekian, kayaknya saya mau narik. Kalau secara technical analysis, sausnya dia harus nendang bukan ke 44, 45, 46 lagi. Sausnya ini dia bisa ke 41600 atau 42, udah bagus. Tapi saya nggak yakin. Karena saya lihat dia semalam di 39 something udah di reject, mungkin di gate-nya 39700. Jadi mungkin kalau udah lihat begitu, saran saya kalau andai kata nanti entah malam ini atau besok ada ditendang ke 39 something, boleh kalian ambil bear lagi. Ya. Itu saya mungkin akan tambah dikit lagi bear saya di saat 39 something, karena saya lihat kayaknya udah mulai downtrend, makin turun, dia makin nggak mau nendang ke ini juga. Nggak ada yang nyerok dulu, yang udah ada serok, udah stok, udah posisi sangkut juga ya kan. Jadi udah nggak ini stok, udah tunggu bull, udah invest gitu ya. Jadi mau yang beli lagi ini tinggal mainan bandar doang. Ini sebenarnya kalau saya sih mainan bandar dari sebulan lalu, saya kalau udah bilang market udah mulai mainan bandar, bukan ada institusi invest. Ada institusi invest yang nggak terlalu ngaruh ke sini karena dia off chain gitu. Ada main belakang juga, bukan di blockchain belinya gitu. Tahu gitu ya, wallet tapi beli besar, tapi kenapa nggak ngaruh sekali ke ini? Karena dia off chain, di luar blockchain, nggak on chain belinya, jadi nggak ngaruh gitu. Banyak juga yang gitu ya, main belakang istilahnya kan. Nah, sedangkan yang kemarin itu sempat pump ke atas, ya saat serangan Rusia ke ini, nah itu yang on-chain jelas Rusia banyak yang beli gitu, walaupun yang istilah beli 1 Bitcoin, 2 Bitcoin, 10 Bitcoin, yang tergantung keuangan, semua mau ini takut pegang uang rubelnya kan, pindahkan ke ini, saat itu bener yang ini ya. Jadi untuk sekarang ini, mulai kayaknya kemampuan daya beli juga udah makin melemah gitu ya. Jadi saya rasa andai kata di 39 something, bandar nggak mau nendang ke atas lagi, disetel soft landing dulu istilahnya ya kan. Ya mungkin di 39 something kalian boleh ambil bear lagi. Banyak yang tanya udah bisa masuk bear atau mau masuk long. Long saran saya sih enggak sih ya. Jangan, karena kalau kecuali Anda ada backup, misal gini ya, kalau Anda ada yang backup bear, yang kemarin serok di 44 something, 4 sekian gitu ya, ada backup bear, Anda mau ambil dikit, gatal tangan misalnya, coba-coba, harap dia nendang ke 39 something gitu, Anda mau ambil long dikit, itu boleh, tapi ada backup bear juga, porsinya sedikit gitu ya. Ini cuma apa aja lah ya, tapi intinya saran saya untuk aman, tunggu dia nendang ke atas dikit. Kalau bisa, saya rasa masih bisa ke 39 something
ya di kisaran 39.700 mungkin. Sebelum itu juga udah boleh kalian ambil bear lagi gitu ya. Jadi ini pegang bear lebih aman kondisi begitu, bukan hanya soal Fed ya, ini banyak hal, inflasi dengan perang yang ini efeknya sangat-sangat ini. Jadi sanksi kebijakan yang dibuat Biden ini sangat berefek, bukan hanya dia pikir mau squeeze finansial Rusia sama si Putin. Ini efeknya seluruh dunia, seluruh negara kena, karena energi makin gila naiknya. Ini minyak udah tadi saya cek 125 per barel, gila nggak? Ya, belum yang lain lagi. Semua terus saham pada rontok ini ya. Asia market aja Nikkei rontok banget tadi 800 sekian poin. Tadi pagi sempat 900, ini tadi baru saya cek agak ini 800 sekian. Dow Jones semua merah gitu. Yang hijau cuma US dollar, gold strong ya, sama crude oil. Terus sama metal. Karena ini ya Rusia. Yang gilanya palladium saya lihat, aduh 3.000 sekian udah harganya. Sayang. Emas, perak naik semua. Jadi logam-logam mulia, dollar sama oil naik. Ini efeknya nanti banyak negara ini. Sangat ini. Makanya kayak apalagi negara dalam udah ini, kris Argentina lebih parah. Endorgan aja udah teriak suruh damai antara Rusia Ukraina, karena dia udah liranya aja udah ini kegenjat dengan kondisi begitu lagi. Kasihan rakyat kasihan rakyat miskin. Ini si Putin setan ini, dia punya kebijakan sanksinya sanksi yang sangat mencelakakan banyak orang itu ya. Itu sanksi setan itu kalau buat saya sangat nggak bagus itu. Bukan aja dia pengennya orang benci Putin gitu ya, bukan gitulah caranya ya kan. Tapi yang namanya politik itu, makanya dengan ini saya juga ini ada sedikit waktu sebagai kita warga Indo ya, itu jangan recoki pemerintah, usahakan supaya, karena jangan kacau. Semakin kacau pemerintahan itu yang susah itu rakyat yang paling susah ya. Jadi saya juga berdoa, kita doalah buat negara kita, aparat-aparat kita bekerja dengan jujur, dengan ini supaya rakyat kecil tertolong. Kalau saya pribadi ya, andai saya ini saran sama presiden, gencet kita punya mineral, kita punya ini, anak-anak SMK semua itu dibangun, itu future ke depan. Kalau kondisi gitu, ini krisis energi akan efek sekali ke ini, ya kan? Mungkin Indonesia sebab ada positifnya ke depannya itu, kondisi ini justru bisa banyak ini ya, mungkin aja dengan hasil-hasil tambang, hasil mineral kita, apapun yang ada, hasil alam kita itu bisa terbantu cover subsidi dengan inflasi gitu ya. Kita harap aja mudah-mudahan termasuk bagus lah. Sampai sekarang kalau lihat kondisi inflasi Indonesia masih tertangani gitu ya, dibandingkan banyak negara yang udah sangat carut marut, sangat carut marut. Jadi buat kalian juga gitu, nasihat saya jangan dikejar, nanti kalian hilang, lebih sulit lagi kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu ya, semakin Anda hilang duit, Anda akan semakin susah gitu ya. Jadi andai kata ada yang sangkut, jangan CL, hold, saya yakin nanti akan ini balik lagi. Nanti akan balik, ini Bitcoin pasti akan lebih tinggi lagi mereka mainkan. Karena orang-orang ini banyak ngalami kerugian, nanti pasti mau ini juga gitu ya. Jadi begitu aja video saya hari ini yang saya sampaikan, sampai salah lagi muter. Jadi begitu aja. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.